Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita semua masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu masih diizinkan oleh Allah melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali riwayat, banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran, dalam sebuah hadis itu banyak sekali menyatakan ada orang yang dia beramal tetapi tidak diterima amalnya. Di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Bayangkan, orang sholat aja celaka, bagaimana bagi orang yang tidak sholat? Orang sholat saja celaka. Kenapa dia celaka? Alladzina hum 'an salatihim sahun, dia lalai terhadap sholatnya. Dalam sebuah hadis menyatakan ada orang yang sholat selama 60 tahun tetapi tidak ada satupun salat yang diterima. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia ruku sempurna tapi ketika sujud dia tidak sempurna. Ketika sujud dia sempurna, ketika ruku tidak sempurna. Ada pula riwayat ada orang yang berjihad tetapi jihadnya tidak diterima oleh Allah karena dia berjihad ingin disebut seorang pahlawan. Maka dia mendapatkan gelar pahlawan itu di dunia, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Ada orang yang dia menuntut ilmu, bahkan dia adalah yang mempelajari Al-Quran, tetapi dia di akhirat tidak diterima amalannya itu. Karena apa? Karena dia ingin disebut orang alim. Maka dia dikatakan ghadzabta, engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu-ilmu agama agar kamu ingin disebut orang alim, maka kamu sudah dapat gelar alim itu di dunia, maka di akhirat kamu tidak akan dapat apa-apa dari Allah. Ada orang yang dermawan, memberikan hartanya, bersedekah dengan luar biasa, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena dia dermawan, melakukan amal kebaikan, memberikan kebaikan-kebaikan, ada maksud-maksud keduniaan. Dia terima itu semua, tapi nanti di akhirat di hadapan Allah dia tidak menerima apa-apa. Maka dari itu waspadalah bagi kita yang sudah banyak beramal, yang sudah banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang beramal. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya beramal, tapi bermohonlah kepada Allah, jadilah kita orang yang beramal dan diterima amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun dan kapanpun kita berada, banyaklah kita salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menjamin barang siapa yang banyak salawatnya, maka nanti dia akan dekat denganku, kata Rasul. Bahkan di sebuah hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang dia bersolawat 10 kali di pagi hari, kemudian bersolawat lagi di sore hari,
maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawat ini perkara yang mungkin ringan, tetapi manfaatnya sangat besar sekali. Selain mendatangkan ketenangan dalam hati kita karena mengingat orang yang kita cintai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga nanti di akhirat kita juga bisa dengan wasilah sholawat itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya di sini bukan ingin menggurui dan lain sebagainya, tetapi justru saya juga sedang mengingatkan diri saya pribadi. Insyaallah untuk kultum kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit kultum tentang ujian adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama ketika kita mendapatkan ujian, dan siapapun manusia pasti punya ujian. Ujiannya berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda. Ujian yang paling berat itu diterima oleh para nabi. Maka ketika kita mendapatkan ujian, jangan buru-buru mengeluh. Apapun ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan buru-buru mengeluh. Karena para nabi alaihi salatu wasalam itu mereka mendapatkan ujian, dan ujiannya sangat berat dibandingkan ujian kita yang saat ini mungkin kita rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suh. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang murka terhadap ketentuan Allah, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hasan. Kemudian yang kedua, ada beberapa waktu lalu saya berdiskusi sedikit dengan seorang sopir online. Sopir online ini mengatakan, ya saya sempat mengeluh karena sudah berapa waktu ini saya tidak dapat penumpang. Nah, seketika itu dia dapat penumpang beberapa menit kemudian. Ternyata penumpangnya itu adalah orang yang sedang sakit berat. Kemudian dia istighfar langsung istighfar, dibawa ya hidayah masuk ke dalam hatinya, sehingga dia merasa, wah saya mengeluh tidak dapat penumpang, tapi ternyata ada orang yang lebih parah lagi ujiannya dari saya. Ada orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Maka jangan cepat mengeluh ketika kita mendapatkan ujian, karena ada orang yang masih lebih berat lagi ujiannya daripada ujian kita. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengingatkan dan mohon ini menjadi prinsip hidup kita. Udahlah, kita tidak usah melihat kehidupan orang lain, karena ini sabda Rasul ini bisa jadi pegangan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang tenang walaupun kita mendapatkan ujian. Mari kita dengarkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi hal dunia tidak usah kita melihat orang lain yang di atas kita. Kalau ada orang yang memiliki mobil sedangkan kita punya motor, ya kita tetap syukuri, karena masih banyak orang yang tidak punya motor. Ya. Jadi kita tidak usah melihat di atas kita. Ini kadang-kadang kita terbalik. Dalam hal dunia kita melihat ke atas, kalau dalam hal akhirat kita melihat ke bawah. Padahal ini adalah terbalik. Kalau kita melihat hal dunia, justru kita melihat yang lebih susah hidupnya daripada kita. Tapi kalau untuk akhirat,
kita lihat yang di atas kita sehingga kita termotivasi untuk beribadah. Kalau ada orang yang dia bisa tahajud dalam malam harinya, maka kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kalau ada orang yang bisa puasa sunnah Senin Kamis, ya, kenapa kita tidak bisa? Itu yang harus kita lihat. Ada orang yang berjamaah ke masjid, kenapa kita tidak bisa? Karena kita punya kaki, dia punya kaki. Kita punya waktu, kita punya waktu. Nah, maka kalau masalah dunia tidak usah lihat di atas kita, tapi kalau untuk akhirat lihatlah yang ada di atas kita sehingga kita termotivasi untuk terus melakukan ketaatan. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan ujian, percayalah itu merupakan sebuah cara Allah untuk menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita. Ya, Nabi SAW ya, memberikan peringatan kepada kita yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan ataupun kegelisahan, bahkan sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya karena itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bagi orang yang dia ingin ditinggikan derajat, nah ternyata kita sebagai seorang muslim ini, sebagai muslim yang beriman, itu punya derajat yang tinggi. Kita punya derajat yang tinggi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat itu tidak bisa kita tempuh dengan, tidak bisa kita raih dengan amal kita ternyata. Karena mungkin kalau tentang amal kita perlu ilmu yang mumpuni, sempurna, bagaimana gerakan-gerakannya dan semuanya kita penuhi rukun dan syaratnya, seperti itu ya. Tapi kita bukan berarti tidak usah beramal, tetaplah beramal, jangan putus asa, tetap beramal dan belajar untuk mendapatkan amal yang lebih sempurna. Tetapi ternyata ada sebuah derajat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita capai tidak kita bisa capai derajat itu dengan amal kita. Tapi Allah berikan solusinya. Allah berikan ujian kepada kita, kemudian kita diberikan kesabaran, dengan wasilah sabar itu kita bisa sampai ke derajat itu. Itu. Ini Masya Allah. Banyak sekali para sahabat, para salihin yang dia mungkin orang-orang biasa, tetapi ketika dia diuji oleh Allah dia sabar, maka dia tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sumayyah salah satu syahidah pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang biasa, Pak. Bahkan dia baru masuk Islam itu. Ketika dia sabar, kesabarannya luar biasa. Keluarganya itu disiksa oleh Abu Lahab, Abu Jahal itu. Disiksa. Yang disiksa itu tidak hanya dia sendiri, tetapi anaknya, suaminya, bahkan dia sendiri itu disiksa sampai ditombak dari bawah sampai ke atas, ditombak sampai tembus. Tapi apa yang dia katakan? Dia melihat surga di hadapannya. Kenapa? Karena derajatnya dia bisa sampai dengan kesabarannya. Maka bagi kita yang mungkin ujian kita belum seberat mereka, tetaplah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita benar-benar ditakdirkan untuk mencapai ke derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dalam ujian, bersyukur dalam nikmat, dan ridha terhadap setiap takdir yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan semua doa-doa kita, harapan-harapan kita senantiasa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya selamat di dunia, juga selamat juga di akhirat sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab wa nahnu nata'allam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.